Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Rabbi shrahli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Sahabat yang dimuliakan Allah, marilah kita panjatkan puji syukur atas apa yang telah diberikan oleh Allah pada kita, yang jumlahnya sangat banyak sekali, yang kita tentu tidak bisa menghitungnya. Segala nikmat diberikan kepada kita, maka mestinya kita sadar dan mewajibkan diri untuk selalu mengatakan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana biasa di pagi hari kita bersama-sama sahabat-sahabat yang dimuliakan Allah bertadarus, keluarga besar SMK Yanindo Ancol Jakarta Utara, yang tidak bosan-bosannya istiqomah dari hari ke hari, bulan ke bulan, tahun ke tahun terus mengadakan tadarus yang sangat luar biasa ini. Semoga apa yang kita inginkan diijabah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin, Allahumma amin. Di pagi yang mulia ini, tepatnya hari Rabu tanggal 24 di bulan Februari 2021, kita akan membahas satu pembelajaran yang insya Allah adalah cara berpikir kreatif. Mengapa tema ini harus kita angkat? Ternyata karena kita pikirannya sangat luar biasa, kita harus memiliki cara berpikir yang kreatif untuk menentukan segalanya ke depannya. Cara berpikir kreatif sangat dibutuhkan oleh kita. Agar apa? Agar kita cara berpikirnya itu efektif dan efisien. Dan dengan 7P yang insya Allah menjadi inspirasi kita, motivasi kita, agar kita senantiasa menjadi orang yang berpikirnya kreatif dan menghasilkan hal yang maksimal yang kita inginkan. P yang pertama adalah pikir segalanya secara kreatif. Apapun yang kita pikirkan itu tentunya membutuhkan kreativitas. Dan orang-orang yang kreativitas biasanya akan mendapatkan hasil yang lebih dibandingkan yang lain. Oleh karena itu, hari ini kita mengubah cara berpikir kita, yaitu berpikir yang kreatif, berpikir yang inovatif, berpikir yang mungkin hasilnya itu jauh lebih dahsyat dibandingkan apa yang kita pikirkan. Terkadang apa yang terjadi yang kita pikirkan seperti ini, namun hasilnya lebih dahsyat daripada apa yang kita pikirkan. Itulah berpikir kreatif. P yang kedua, percaya bahwa kita bisa melakukannya. Karena kita sangat hebat, sangat luar biasa sekali, maka kita mampu. Toh kita sudah tahu bahwa otak manusia itu kapasitasnya perjalanan bumi sampai bulan 14 kali pulang pergi. Dan sekali jalan 280.000 km, dikali 14 dikali 2. Kita ini sangat cerdas sekali. Maka mestinya kita percaya kita bisa melakukan. Kalau kita sudah percaya kita bisa melakukan, insya Allah apapun yang kita inginkan bisa. Orang kulon sudah mengatakan we are what we think. Kita ini apa yang kita pikirkan. Dan kalau kita mindset kita pikirkan kita bisa, pasti bisa. Yang ketiga, pastikan ada perubahan. Itu P yang ketiga. Kita memiliki perubahan-perubahan yang maksimal, perubahan-perubahan yang signifikan terhadap apapun yang hari ini kita pikirkan, yang hari ini kita lakukan, yang hari ini dijadikan satu pedoman kita, bahwa saya bisa mengubah cara berpikir saya bisa mengubah cara mengerjakan ini, karena saya adalah orang-orang yang efektif dan efisien. Maka pastikan ada perubahan. Jadi jangan sampai kita ini diam saja. Bayangkan mitra, bayangkan sahabat, bayangkan teman-teman kita yang luar biasa, bayangkan anak-anakku sekalian. Kalau sekian tahun, katakanlah sebagai guru kita mengajar, puluhan tahun kita mengajar, tapi satu buku pun tak tercetak, ada yang salah dari diri kita. Padahal kita luar biasa sekali. Mestinya kita bisa, kita mampu mencetak, katakanlah Pak Sugiarso guru matematik, mengajar 10 tahun, satu buku mulai buku kelas 1, kelas 2, kelas 3 dicetak dengan luar biasa gampangnya. Orang memahami matematik dengan mudah. Inilah karangan Pak Sugiarso. Mestinya seperti itu. Pak Sugiarso bisa yang seperti itu. Karena apa? Kita luar biasa sekali. Atau paling tidak, mungkin Pak Ian dengan
buku komputernya, tuntunan komputer, tuntunan mudah belajar komputer. Mestinya bisa, karena kita luar biasa sekali. Maka mulai hari ini kita harus kreatif, bisa menciptakan yang seperti itu. Yang keempat, pastikan bereksperimen pada hal baru. Karena kita luar biasa, maka kita bisa bereksperimen pada hal baru. Kita tidak takut dengan kegagalan. Kenapa? Gagal sesungguhnya menunjukkan kita kepada keberhasilan. Orang lain mengatakan gagal itu sukses yang tertunda. Sangat betul sekali bahwa kita tidak pernah takut dengan gagal. Kita mesti dengan gagal itulah kita mengambil hikmah, karena kita adalah orang-orang positif. Tidak ada sesuatu yang menjadikan kita takut untuk mengerjakan sesuatu, dan kita mestinya menjadi orang yang senantiasa senang bereksperimen dengan hal baru. Itu yang keempat. Yang kelima adalah pilih berpikir moderat, jangan konservatif. Hari ini orang sudah moderat semua, sudah mulai menggunakan IT, sudah mulai menggunakan internet. Maka kita sudah mulai seperti itu. Kita tidak lagi bukan lagi orang yang konservatif, orang yang konvensional, tetapi hari ini kita sudah moderat sekali. Kita sudah bisa menggunakan cara-cara yang hebat, yang orang bisa, kita bisa karena kita memang luar biasa. Tidak ada alasan untuk tidak bisa, karena kita adalah orang-orang yang memang moderat. Hari ini kita dilahirkan pada situasi kondisi yang memang menuntut demikian. Kita harus betul-betul menjadi orang yang moderat. Yang keenam, pikir moderat. Yang keenam adalah pikirkan pada kualitas dan kuantitas. Pikirkan terus, ada kualitas, ada kuantitas. Jadi kita berpikir banyak, kita berpikir kualitas juga. Hari ini bukan lagi kayak dulu mengatakan orang pelan-pelan asal selamat, tapi hari ini tidak lagi. Sekarang cepat selamat, gitu. Jadi sesuatunya dikerjakan dengan cepat namun selamat. Tuntutannya sudah seperti itu. Kalau dulu orang bilang alun-alun asal kelakon, sudah nggak ada lagi. Kita tinggalkan yang seperti itu. Kita cepat dan selamat. Gitu. Kita akan bisa memproyeksikan diri kita menjadi orang yang cepat sekali dalam berpikir, cepat sekali dalam mengerjakan, karena memang segalanya sudah tersedia. Dan kita bukan tipe orang yang memang slow. Kita adalah orang-orang yang cepat sekali dalam mengerjakannya. Kalau orang masih berjalan, kita berlari. Kalau orang berlari, kita meloncat. Kalau orang meloncat, kita bisa terbang. Mestinya seperti itu. Jadi nggak ada lagi istilah tidak nggak bisa, saya sudah tua, saya sudah sepuh. Tidak ada. Karena bisa jadi kita memulai dari umur 60, bisa jadi kita mulai dari umur 30, kita mulai dari umur 70. Banyak sekali kita lihat presiden Amerika yang dua orang saat sekarang ini sudah 70 ke atas, namun sangat luar biasa sekali. Nyatanya seperti itu. Tidak ada alasan lagi untuk kita mengatakan kita sudah tua, atau tidak ada alasan mengatakan masih muda. Tidak. Yang terbaik adalah kita mulai saja. Dan yang terakhir adalah perbanyak bertanya. Itu yang ketujuh. Yang ketujuhnya perbanyak bertanya. Kita tanyakan kepada siapapun, ahlinya tentunya. Kalau kita banyak bertanya, niscaya kita akan mendapatkan sesuatu. Namun sayang terkadang kita malu, terkadang kita gengsi. Inilah kelemahan kita. Bertanyalah kepada seorang yang ahlinya. Maka sesuatu kalau ditanyakan kepada ahlinya akan mendapatkan sesuatu yang baru bagi kita. Kita orang-orang yang suka bereksperimen. Kita orang-orang yang suka sekali mengerjakan hal-hal baru. Dan kita orang yang tidak takut dengan kegagalan. Karena mengatakan bahwa gagal itu kalau kita diam namanya gagal. Sukses adalah ketika kita bergerak dari satu titik ke titik yang lain. Itu namanya sukses. Kita orang-orang sukses karena kita orang yang bergerak terus. Kita bukan orang yang diam. Kita bukan orang yang pasrah. Namun kita orang yang berusaha maksimal. Semoga manfaat, semangat. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.